Bismillah. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke. Hari ini kita mulainya telat 10 menit ya, karena tadi baru selesai pelajaran matematika di sekolah. Nggak apa-apa. Insya Allah hari ini sampai jam 12. Materinya adalah struktur atom dan sistem periodik unsur. Gurunya kakak ya, Kak Vicky. Seperti nama yang tertulis ada di situ ya. Oke. Materi ini adalah materi kelas 10 semester 1. Udah cukup lama ya, karena kan kalian sekarang kelas 12 semester 1. Jadi kalau misalkan ada yang lupa-lupa ingat, ya wajar, nggak apa-apa. Tapi di sini gini, kalau dulu itu belajar materi ini 1 semester ya, 6 bulan. Kalau sekarang kita mencoba bahas dalam waktu kurang dari 90 menit. Oke. Nanti kalau misalnya kakak terlalu cepat menjelaskan atau ada materi yang kalian masih belum paham gitu, kalian bilang aja ya. Jadi minta dijelasin ulang atau bertanya yang mana yang kurang paham ya. Gitu. Oke. Soalnya itu ada 15 nomor di sini. Nanti kalau misalnya nggak kejar sampai 15, ya nggak apa-apa. Yang penting kalian tuh ngerti gitu yang kakak jelasin. Oke. Kita mulai dari nomor 1 ya. Di nomor 1, unsur yang mempunyai diagram elektron valensi pada keadaan dasar seperti berikut adalah yang mana? Oke. Kalau di sini ada gambar kotak-kotak kayak gini, ini menandai diagram elektron. Oke. Nah, diagram elektron ini kalian dulu pernah belajar tentang konfigurasi elektron SPDF gitu. Jadi kalau S kotaknya itu ada 1, kalau P dia punya kotak diagram elektronnya ada 3 atau orbitalnya ada 3 gitu ya. Terus kalau D itu kotaknya ada 5. Oke. Terus satu lagi kalau F ada 7. Tapi kalau F biasanya jarang ya. Kakak gambarin SPD aja gitu. Sekarang kalian lihat di sini itu ada spasi kan ya, ada space di sini, ada jarak. Berarti yang sebelah kiri ini cuma 1 kotak, yang sebelah kanan itu ada 3 kotak. Berarti bisa dibilang yang sebelah kiri ini S, yang sebelah kanan melambangkan P. Gitu. Nah, terus kan waktu dulu mengerjakan konfigurasi elektron itu kan gini ya. Misalkan 1S2, 2S2, 2P6, kayak gitu kan ya. Nah, ini angka pangkat yang di atasnya itu menandakan ada berapa elektron di dalam kotak gitu. Jadi kalau misalnya ya, yang sebelah kiri ini kan ada panah ke atas, panah ke bawah menunjukkan arah elektronnya ya. Berarti di kotak pertama ini ada 2 elektron. Kita tulisnya S pangkat 2 gitu. Atau bilangnya S2 aja gitu ya, nggak pakai pangkat. Terus yang di sebelah kanan berarti ada 1, 2, 3. Berarti P-nya 3 gitu. Nah, yang ditanyakan di soal dari opsi A sampai E yang mana sih yang konfigurasi elektronnya itu, diagram elektronnya seperti ini, terakhirnya S2P3 gitu. Berarti cara ngerjainnya gimana? Kalian harus konfigurasi ini satu-satu dari A sampai E gitu. Konfigurasi ini gimana? Ingat lagi, dulu kan gini ya, kita tuh harus mengisi berdasarkan tingkat energi yang kayak gini loh, 1S2, 2S2, 2P6, terus 3S2, 3P6, terus 3D, sorry sebentar. Kalau di sini nggak pakai pangkat ya biasanya menuliskannya. 3D, terus 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, 5P, 5D, 5F, 6S, 6P, 7S. Oke. Terus diisinya
seperti hujan ya, 1S dulu, terus ke 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, sorry ini belum dihapus, oke. Terus ke 3D, ke 4P, ke 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, terus 5F, oke. Terus di sini ada 6D, sini 7P ya. Ya kan? Jadi kita isi konfigurasi elektronnya. Yang pertama banget kan 6C nih, berarti elektronnya itu ada 6. Berarti bikin konfigurasinya 1S. 1S, kemudian kita isi jumlah maksimum elektronnya. Kalau S itu maksimumnya 2, ini seperti kotak yang ada di sini ya, maksimumnya 2. Kalau P berarti maksimumnya 6. Kalau D berarti maksimumnya 10. Gitu ya. Kalau F berarti 14. Kakak nggak tulis di sini ya, soalnya yang F jarang. Yang 6C berarti 1S2, kemudian lanjut habis dari 1S ke 2S, berarti 2S2. Oke, berarti ini udah ada 4 elektronnya, berarti kurang 2 lagi ya. Lanjut ke 2P2. Oke, nah kita maunya itu S-nya 2, P-nya 3. Berarti yang opsi A ini bukan jawabannya. Lanjut ke 8O. Berarti ini kan 1S2, kemudian 2S2, habis 2S, kemudian ke 2P ya. 2P-nya maksimumnya kan 6. Ini masih sisa 4. Karena 2 tambah 2, 4, 4 tambah 4, 8. Oke, berarti bukan juga jawabannya. Karena kita maunya S-nya 2, P-nya 3. Lanjut ke 13AL. Berarti 1S2, 2S2, terus 2P kan maksimumnya 6. Ya udah 6. Ini baru 10, kurang 3 kan? Nah, habis 2P berarti ke 3S. 3S. S itu maksimumnya 2. Oke, berarti baru 12 nih. Berarti kita masih lanjut lagi. Habis 3S kita ke 3P. 3P-nya berarti 1. Totalnya jadinya 13. Oke. Belum menemukan jawabannya juga karena dia maunya S-nya 2, P-nya 3. Sedangkan di sini P-nya 1. Berarti salah. Lanjut ke 15P. Berarti 1S2, 2S2, 2P6. Ini 10 ya. Kemudian 3S2, 12. 12 kan berarti masih kurang 3 lagi ya. Berarti 3P3. Nah, ini baru jawabannya. Karena sama, dia maunya S-nya 2, P-nya 3. Di sini juga S-nya 2, di sini P-nya 3. Berarti ini adalah jawaban yang benar. Gitu. Kita buktikan yang opsi bawahnya. Ini kan berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, ini 12. Kemudian lanjut ke 3P4. Berarti ini salah juga, gitu ya. Jadi satu-satunya jawaban yang opsi D karena sesuai dengan ini. Gitu. Oke. Jadi memang harus ingat lagi materi ini ya, urut-urutannya, konfigurasi elektron itu seperti apa. Gitu. Kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2, konfigurasi elektron ion plus 2 dari unsur yang memiliki nomor massa 45 dan jumlah neutron 24 adalah. Oke. Untuk mengerjakan soal ini, yang pertama kali dilakukan adalah buat dulu notasi unsurnya. Notasi unsur itu yang seperti apa? Yang ini loh. A, X, Z. Oke. A ini menandakan nomor massa. Oke. Kemudian Z ini adalah nomor atom. Sedangkan X-nya ini merupakan lambang unsur. Jadi misalkan unsurnya Cu kah, Fe kah, atau apa gitu ya. Nah, nomor atom ini juga menandakan jumlah proton. Jadi kalau protonnya itu ada berapa sih gitu. Kalian bisa lihat di Z-nya. Begitu juga elektron. Bisa ditandai dari Z-nya.
Kemudian kan subpartikel dari atom itu ada 3 ya. Ada proton, elektron, satu lagi adalah neutron. Kalau misalkan kalian mau tahu neutron itu cara taunya adalah A dikurangi Z. Gitu. Jadi yang atas dikurangi yang bawah itu adalah neutronnya. Gitu. Ini berlaku untuk unsur yang netral. Jadi di sini tidak ada muatannya. Sedangkan jika dia bentuknya seperti ini, A, X, Z, ada plus atau minusnya, misalnya plus 3 atau minus 1, seperti itu, ada perbedaan sedikit ya pada bagian elektron. Jadi jika kita mau tahu elektronnya itu ada berapa, caranya adalah Z dikurang nomor muatannya. Oke, sebentar, tidak muat. Supaya lebih jelas ya. Jadi khusus di bagian elektron, kalian nanti cara taunya adalah elektron itu Z dikurang nomor muatan. Kalau proton itu sama kayak yang tadi di sebelah, Z aja. Terus neutron tetap sama juga, A kurang Z. Jadi spesifik bedanya hanya di elektronnya ini. Gitu. Nah, terus kita coba kerjain soalnya ya. Jadi di soal ini kan dia tanyanya konfigurasi elektron ion plus 2. Berarti X 2+. Dari unsur yang memiliki nomor massa 45. Nomor massa tadi yang atas ya. Berarti yang atasnya itu 45. Dan jumlah neutronnya 24. Neutronnya kakak tulis di sini ya, 24. Berarti di sini berapa? Berarti kan cara taunya dapat angka yang di situ adalah 45 kita kurangi 24 ya. Berarti hasilnya 21. Itu. Oke. Nah, untuk mengerjakan soal yang kayak gini, ada baiknya kita buat dalam bentuk netralnya dulu. Jadi bukan dalam bentuk ion. Karena di sini tuh ada D-nya seperti ini. Gitu. Nanti kakak jelasin kenapa kayak gitu ya. Kita tulis 4521X. Kalau kita mau buat konfigurasinya, berarti kan 1S2, 2S2, 2P6, pangkatnya sesuai sama konfigurasinya ya. Sesuai dengan jumlah elektronnya. 10, kemudian 3S2, 3P6, ini 18. Oke, sehabis 3P, kalian nanti lanjutnya ke 4S, baru ke 3D ya. Jadi ini lanjut ke 4S2, kemudian 3D1. Tuh, ini totalnya 21 ya. 2, 4, 10, 12, 18, 21. Oke. Nah, terus kalau dia mau buat konfigurasi elektron 2+, maknanya apa? Jumlah elektronnya itu nanti akan berkurang 2. Gitu. Kalau kalian hitung elektronnya, berarti Z-nya 21 dikurang nomor muatannya plus 2. Berarti total elektronnya itu ada 19. Gitu. Nah, berarti kan intinya kalian kurangin 2 lah gitu ya dari sini. Kalau misalkan kalian mau mengurangi 2 elektron ini, caranya adalah kalian kurangi dari kulit terluar. Pengurangan elektron dari kulit terluar. Karena di soal ini dia tidak hanya bertanya jumlah elektronnya, tapi bertanya konfigurasinya. Oke, jadi kita menguranginya itu harus dari kulit terluarnya supaya dapat angka 19 tadi. Kulit itu yang mana sih? Kulit itu yang angka di depan ini nih. Jadi angka 1, angka 2, angka 2, 3, 3, 4, 3 itu adalah kulit. Ya. Jadi kalau di sini yang kulitnya lebih luar, tentu saja yang angkanya lebih besar. Berarti yang angka 4 ini nih.
lebih besar dibanding yang angka 3. Gitu. Jadi nanti elektronnya keluar dari mana? Dari kulit yang 4 ini. Elektron yang udah ada di sini, nanti dia akan berkurang 2. Gitu. Karena kan 2 plus itu artinya melepas elektron. Ya. Aku bantu tulis di sini. Melepas 2 elektron. Nah, melepasnya itu harus dari kulit terluar gitu. Jadi kalau kita buat lagi konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ini kan 4s-nya jadi 0. Kalau dia pangkatnya 0 nggak usah ditulis. Jadi langsung ke 3d1. Nah, ini jumlah elektronnya sama ya, 19 juga kalau dihitung. Jadi jawabannya yang opsi C. Gitu. Oke. Untuk 2 nomor ini, ada yang mau ditanyain dulu? Belum ada? Oke, belum. Kelambatan nggak ngejelasin ya? Enggak Kak, pas enak. Enggak ya? Oke, sip. Ya udah, kita lanjut ya kalau gitu ya. Sekarang kita ke nomor 3. Di nomor 3, unsur yang memiliki harga keempat bilangan kuantum elektron terakhirnya. N-nya 4, L-nya 1, M-nya 0, S-nya min setengah. Unsur yang dimaksud adalah unsur apa? Oke. Ada data keempat bilangan kuantum yang ditanya unsur yang dimaksud. Biasanya itu dulu, lebih seringnya pas kalian kelas 10, kita tuh punya dulu konfigurasi elektronnya berapa, terus kita tentuin bilangan kuantumnya. Jadi, misalkan yang X ini nih tadi, kan terakhirnya itu 3D1. Nah, nanti biasanya kita bikin nih bilangan kuantumnya, N-nya berapa, L-nya berapa, M-nya berapa, S-nya berapa. Gitu. Nah, kalau sekarang kebalikannya, gitu ya, yang ditanyakan di soal. Sebelum ke sana, kita bikin yang kayak kita biasanya dulu aja ya, biar kalian ngerti. Ini kakak tulis ulang ya 4521X, supaya lebih cepat nulisnya, pakai penyingkatan gas mulia. Jadi kalau 18 ini sampai 3P6 itu bisa dilambangkan dengan AR. Kemudian 4S2, 3D1 gitu. Nah, bilangan kuantum ada 4. Yang pertama dilambangkan dengan N ini nih. N itu menandakan kulit. Oke, tadi kulit udah kakak singgung ya di nomor sebelumnya. Kulit tuh yang mana sih? Yang angka di depan gitu. Kalau bikin bilangan kuantum fokusnya pada elektron konfigurasi yang terakhir ya. Gini, konfigurasi elektron yang terakhir. Jadi kalau ini kulitnya berapa? N-nya berapa? Ya angka depannya, kan berarti 3. Gitu ya. Kemudian yang L. L ini apa? L ini azimut ya. Azimut. Oh ya, ini namanya bilangan kuantumnya utama ya, menandakan kulit. Kalau azimut menandakan subkulit. Subkulit itu yang kayak gimana sih? Subkulit itu yang SPDF. Ya. Jadi kalau di kulit S berarti L-nya 0. Kalau di kulit P, subkulit P berarti L-nya 1. Kalau D, L-nya 2. Kalau F, L-nya 3. Kalau di sini kan dia D nih. Kalau D itu berarti tadi L-nya 2. Gitu. Kemudian M. M-nya 0. M ini apa? M ini menandakan orbital. Orbital yang mana sih? Yang diagram elektron tadi itu loh. Yang kalau S ada 1 kotak, kalau P ada 3 kotak, terus kalau D itu ada 5 kotak. Kalau F 7 kotak ya, tapi kakak nggak gambar karena jarang keluar yang F ya. Terus ini bisa 0 gimana? Gitu. Gini,
Pokoknya kotak yang di tengah itu nilainya selalu 0. Angkanya tuh 0. Ini tuh 0, ini 0. Selebihnya mengikuti garis bilangan. Jadi kalau P nih ke sebelah kanan garis bilangan kan berarti positif 1. Ke sebelah kirinya berarti negatif 1. Gitu. Yang sebelah kanan ini yang D berarti positif 1, positif 2. Yang sebelah kiri negatif 1, negatif 2. Kalau yang F berarti nanti mulainya dari minus 3 sampai ke plus 3 ya. Karena ada 7 kotaknya. Oke. Terus satu lagi yang S ini menandakan arah elektron. Yang kalau tadi di nomor 1 ada yang panahnya ke atas, ada yang panahnya ke bawah gitu ya. Oke. Kalau dia ke atas, berarti nilai S-nya itu positif setengah. Kalau ke bawah, berarti nilai S-nya adalah negatif setengah. Nanti kalau mengisi kotak-kotak ini, nggak boleh langsung kayak gini ya, kayak kakak gini tadi ngegambar 2 langsung sebelah kiri, ini nggak boleh. Jadi harus diisi sendiri-sendiri dulu, baru berpasangan. Kalau seperti ini harusnya ngisinya 1, 2, 3, 4 gini, kalau mengisi ya. Oke. Karena arahnya ke bawah, berarti S-nya min setengah gitu. Misalnya di sini ya. Terus P-nya berarti min 1. Kalau di contoh soal ini 3D1, berarti kita gambar dulu orbitalnya D. Di sini ya. Ini ada 0 plus 1 plus 2 min 1 min 2 gitu kan. Terus dia elektronnya itu cuma ada 1. Ya udah kita isi 1 doang gini. Artinya apa? Oh, M-nya itu minus 2. Dilihat dari sini. Terus S-nya karena dia cuma gini doang, panahnya berarti ke atas ya. Berarti dia plus setengah. Gitu. Ini kalau kita mau buat bilangan kuantum dari konfigurasi elektron yang udah ada. Sekarang kan kebalikannya nih di soal ini. Jadi bilangan kuantumnya tuh udah ada, tapi konfigurasinya belum tahu. Oke, gimana caranya? Kalau dia bilang N-nya ada 4. N-nya ada 4 kan berarti kulitnya 4 ya. Berarti angka depannya 4. Gitu. Terus di sini dia bilang L-nya tuh 1. 1 tadi P ya. 4P. Terus M-nya 0. Kita buat dulu kotaknya. Kalau P kan ada 3 ya. 1, 2, 3. 0 plus 1 min 1. Kalau 0 berarti nanti terakhirnya di sini. Gitu. Terus S-nya min setengah. Min setengah berarti arahnya ke bawah. Gitu kan? Nah, tadi seperti yang kakak bilang, kalau ngisi itu harus sendiri-sendiri dulu, baru berpasangan. Berarti sebelum mencapai ini, harus diisi sendiri-sendiri dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti di P-nya itu ada 5 elektron. Berarti dari opsi A sampai E, yang mana sih yang paling belakangnya itu konfigurasinya 4P5? Gitu, yang ditanya di soal ya. Oke. Gimana caranya? Ya kita buat dulu konfigurasi ini ya. Supaya lebih cepat bikin konfigurasinya, kalian pakai penyingkatan gas mulia aja. Dulu kan pasti pernah ya suruh ngafalin gas mulia ya. Yang itu loh golongan 8A. Heboh negara Arab karena serangan ranjau. Oke, angkanya berapa aja, cuman tambahannya kalian harus ngafalin angkanya. Dan ini sih nggak ada triknya, jadi harus hafal. 2, 10, 18, 36, 54, 86. Gitu. Jadi, kita pakai penyingkatan gas mulia. Misalkan, SI nih, kita pakainya yang bawah ya, karena kan elektron tadi yang bawah ya, nomor atom, 14. Kita pilih gas mulia yang paling mendekati 14 tapi harus di bawahnya. Berarti pakainya 10 Ne ini. 10 Ne ya, Ne. Terus gimana habis itu? Ini kita isi apa? Yang tadi hujan rintik-rintik itulah yang di atas. Ini berarti kan 1 S2 ya. Sorry, di atas ini 1 S2. Kemudian ini 2 S2.
kemudian 1S2, 2S2, 2P6. Oke. Sebentar. Salah klik. Ini lanjutannya ke 3S2, 3P6. Habis itu ini 4S2, 3D10, terus 4P6. Lanjut ke 5S2, 4D10. Oke, habis 4D10, SS, PS, PS, DPS, DPS, dan seterusnya. Biasanya lebih sering sampai KR ya. Oke, benar. Nah, jadi habis NE, kalian lanjutin ke sini. Oh, 3S2, terus ini kan 10, 12. Kita maunya 14 ya, berarti 3P2. Oh, ternyata ini masih di nomor 3 ya. Ini kan kita maunya kulitnya keempat, berarti bukan itu jawabannya. Gitu. Terus yang 17CL, berarti pakainya 10NE juga ya, sama. Yang pakai yang ini juga. Berarti NE, 3S2, 3P5. Ya, karena maunya 17 kan. Berarti salah. 20CA. CA berarti nanti pakainya 18AR. 18AR, lanjut ke 4S2. Ya, kita maunya 4P5 ya. Berarti salah lagi. GE. GE 32. Tetap aja pakainya 18AR ya. Kalau 36 kelebihan. Berarti kita pakainya AR. Lanjut ke 4S2. Kemudian ini baru 20. Kemudian 30. Habis itu 4P-nya berarti 2 aja. Kita maunya 4P5. Salah berarti. Berarti yang E nih ya. Berarti AR, 4S2, 3D10, ini 30, terus 4P5. Gitu. Yang opsi E jawabannya. Gitu ya. Nanti kalau sebenarnya kalau kayak gini terkesan lama ya mengerjakannya. Tapi kalau kalian sudah hafal, sudah paham gitu, nanti bisa cepet sih ngerjainnya. Gitu. Ini kenapa lama? Karena kita kan jelasin dari awal banget ya. Asumsinya kakak kalian sudah lupa materinya, terus ini refresh lagi. Gitu. Kalau misalnya mau cepet, tadi sebenarnya kan langsung aja ya. Oh, N-nya 4, berarti depannya 4. L-nya 1, P. Misalnya udah hafal nih di kalian. M-nya 0, langsung kebayang seperti ini. S-nya min setengah. Oh, berarti 4P5 gitu. Terus sebenarnya ada lagi sih triknya. Kalau misalnya kalian sudah hafal tabel periodik, terus kalian, seenggaknya kalian tahu lah kalau 4P5 itu berarti dia golongan berapa sih gitu. Oh, ini tuh dia golongan 7, periodenya 4 gitu ya. Misalnya kalau kakak nih yang sering ngerjain ini tadi langsung. Periode 7 golongan 4. Oh, udah pasti BR jawabannya gitu. Jadi tidak perlu cek satu-satu. Gitu. Cuman karena di sini asumsinya udah lupa materinya, kakak jelasin dari awal lagi, makanya terkesan lama. Gitu. Oke. Sejauh ini gimana? Ada yang mau didiskusikan dulu? Di nomor 3, bilangan kuantum. Belum? Nih, masih nyimak kan ya? Halo? Masih Kak, masih. Masih? Oke. Masih. Oke, bener ya. Ini nggak ada yang mau ditanyain, benar? Insya Allah jelas sudah. Insya Allah jelas ya. Oke, yaudah kita lanjut kalau gitu. Kita lanjut sekarang ke nomor 4. Unsur X mempunyai nomor atom 28. Pernyataan yang tidak tepat tentang unsur tersebut adalah apa? Yang opsi A, termasuk golongan transisi. Golongan transisi maknanya adalah golongan B. Oke. Ya, kalau golongan B kita sebutnya golongan transisi, kalau golongan A itu istilahnya adalah golongan utama.
Berarti kita harus tahu dulu nih 28 ini di mana letaknya gitu ya. Berarti ini masuk ke materi penentuan periode dan golongan. Oke. Penentuan periode dan golongan. Kalau kita mau menentukan periode, kita harus cek kulit terbesar. Ingat ya, tadi kulit yang angkanya di depan itu, waktu konfigurasi elektron. Oke. Kalau golongan, ini, ada rumusnya. Jadi kalau misalkan dia NSX, berarti dia golongan XA. Misalkan dia 2S1, berarti dia golongan 1A. Gitu. Misalkan lagi NSX, NPY. Berarti kita jumlahin X plus Y-nya golongan A. Misalkan 3S2, 3P5. Berarti 2 tambah 5 sama dengan 7A. Gitu. Kalau NSX, N-1 DY, berarti X plus Y, tapi masuknya golongan B. Nah, X plus Y ini, kalau dijumlahin, nanti ada hasilnya yang melebihi 8. Sedangkan golongan B itu cuma 8 aja, jadi 1 sampai 8. Gitu. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini ya, S itu kan maksimumnya 2, sedangkan D itu kan maksimumnya 10. Berarti kan bisa 12 tuh, sedangkan nggak ada kan golongan 12B. Nah, jadi ada aturannya. Ketika dijumlahkan X plus Y-nya ini, hasilnya 8, 9, 10, berarti dia masuknya ke golongan 8B. Kalau dijumlahkan hasilnya 11, masuknya 1B. Kalau 12, itu masuknya ke 2B. Gitu. Jadi, kita coba ya di nomor atom 28 ini. Oke. Nomor atomnya 28. Kalau pakai penyingkatan gas mulia yang tadi, berarti masih di AR ya. Masih di AR. Lanjutannya 4S2, ini 20. Kemudian 3D8. Jadilah 28. Oke. Habis itu, kita tentuin nih golongannya. Karena dia polanya adalah S dan D, berarti kan seperti ini, S dan D. Berarti kita jumlahin nih pangkatnya. 2 tambah 8, totalnya 10. Kalau 10, masuknya ke 8B. Jadi bisa dibilang ini adalah golongan 8B. Gitu. Kalau dia B tadi, berarti golongan transisi. Berarti pernyataan A termasuk golongan transisi, pernyataannya tepat. Yang ditanya di soal adalah yang tidak tepat. Oke. Yang B terletak pada periode keempat. Oke, tadi periode kulit terbesar. Kulit yang mana? Yang depan ini ya. Ada 4, ada 3 nih. Berarti kan yang lebih besar itu adalah yang 4 ya. Jadi dia terletak di periode keempat. Pernyataannya betul. Sekarang yang C, terletak pada golongan 8B atau golongan 12. Oke. Golongan 8B, benar ya, sesuai. Koreksi di sini harusnya bukan golongan 12. Tadi kan pas dijumlahin hasilnya 10. Berarti harusnya golongan 10. Oke, kita anggaplah benar ya. Terus yang D, kulit valensinya 4S2, 4D8. Nah, ini yang salah. Harusnya bukan 4D8, melainkan 3D8. Gitu. Jadi ini yang salah. Yang E, gimana nih? Memiliki 13 orbital yang berisi elektron berpasangan. Gimana cara taunya? Gini, kalau dia gas mulia tadi kan AR nomornya 18 ya. Artinya si 18 ini udah pasti berpasangan semua gitu. Tadi kan satu orbital isinya 2 elektron kan maksimum. Berarti dari 18 AR aja itu sudah ada 9 orbital yang berisi elektron berpasangan. Oke. Kalau yang 4S2
Kalau kita gambarin kotak gini, diisi 2 elektron, berarti ini berpasangan juga kan? Ini orbital ke-10. Terus yang 3D8, kalau kita mau menggambarkan lagi, D itu kotaknya ada 5 ya. 8, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini orbital ke-11 yang berpasangan, ini 12, ini 13. Jadi memiliki 13 orbital yang berisi elektron berpasangan, pernyataannya betul. Makanya jawabannya yang D ya, karena yang ditanya yang tidak tepat. Gitu. Oke. Lanjut ke nomor 5. Diketahui nomor atom unsur X dan Y berturut-turut adalah 12 dan 38. Oke, X-nya 12, Y-nya 38, nomor atom yang bawah. Pernyataan berikut kurang tepat berkaitan dengan kedua unsur tersebut adalah yang A, memiliki elektron valensi yang sama. Elektron valensi itu elektron di kulit terluar. Jadi, ya kita harus buat konfigurasinya, ya. Kalau 12X berarti pakai gas mulia, heboh negara Arab karena serangan ranjau. 2, 10, 18, 36, 54, 86. Berarti kita pakai yang 10. Ne golongan 2, periode 2 lanjut ke periode 3, 3S2 gitu. Terus 38Y berarti pakai yang KR. KR 1, 2, 3, 4. Berarti lanjut ke nomor 5, 5S2. Oh, konfigurasinya seperti ini. Elektron valensinya sama nggak ya elektron di kulit terluar? Ya lihat aja di sini elektronnya yang atas ada 2, yang bawah juga ada 2. Maksud kakak yang di X ada 2, yang di Y juga ada 2. Berarti elektron valensinya sama, itu betul ya. Yang ditanya yang kurang tepat ya. Yang B, konfigurasi elektron kulit terluarnya adalah NS2. Betul, karena NS2. N itu kan menandakan kulit. Di sini bisa 3, bisa 5. Yang penting S-nya belakangnya sama-sama 2 ya. Berarti betul juga. Kemudian yang C, merupakan kelompok unsur golongan utama. Oke. Kalau dia polanya seperti ini, NS2, berarti kan NSX ya. Ikutin pola yang ini nih. Berarti ini golongan berapa sih? Golongan 2A. Yang ini juga berapa? 2A. Tadi kakak bilang kalau dia golongan A, di sini, berarti dia termasuk golongan utama. Betul. Oke. Terus yang opsi D, unsur golongan alkali tanah. Oke. Kalau dibilang alkali tanah, benar nggak? Jawabannya benar. Jadi, setiap golongan itu punya nama-nama khusus ya. Gitu. Yang golongan A ya. Kalau dia 1A, itu masuknya ke golongan alkali. Kalau 2A, itu alkali tanah. Oke, tanah. Kemudian 7A, itu namanya golongan halogen. 8A, itu adalah gas mulia. Gas mulia yang tadi ya, heboh negara Arab karena serangan ranjau itu. Nah, yang lainnya gimana? Yang 3A, 4A, 5A, 6A itu sesuai dengan unsur yang paling atas di golongan tersebut. Jadi kalau 3A itu golongan boron, kalau 4A karbon, 5 nitrogen, 6 oksigen gitu. Jadi tinggal lihat yang paling atasnya. Sedangkan untuk golongan yang ini spesifik ya. 1A alkali, 2A alkali tanah, 7A halogen, 8A gas mulia gitu. Jadi kalau dibilang alkali tanah benar nggak? Ya benar, karena dia golongan 2A gitu. Yang salah berarti yang E. Kenapa yang E bisa salah? Di sini dia bilang memiliki elektron terakhir dengan bilangan kuantum M sama dengan 1. Oke. Kalau kita mau buat bilangan kuantumnya, ini kan pakai yang di sini aja ya, S pangkat 2 lah. M-nya itu kan orbitalnya berarti cuma 1 kotak. Karena dia S kan. Karena cuma 1 kotak ya berarti nilainya 0. Nggak punya opsi yang lain gitu. Jadi harusnya M-nya itu 0.
makanya dia salah. Gitu. Oke. Sudah sampai di nomor 5 ya. Kita lanjut ke nomor 6. Kalau misalnya ada yang belum paham langsung di-cut aja deh. Gitu ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 ini agak beda. Nomor 6, nilai energi pengionan pertama sampai dengan ke-6 untuk suatu unsur pada golongan utama berturut-turut adalah sekian, 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 sekian. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur tersebut berada pada golongan berapa. Oke. Jadi dia tuh tanya unsurnya tuh ada di golongan berapa sih di tabel periodik gitu. Sebentar guys, itu pesawat lewat. Oke. Jadi kalau misalnya kalian ketemu soal ini simple aja sih sebenarnya. Kalian tinggal cari yang selisihnya terjauh. Ya. Tapi nyari selisihnya itu sebelahan-sebelahan gitu. Jadi 2353 sama 1087 selisihnya berapa? 4620 sama 2353 selisihnya berapa gitu. Sebenarnya di sini nggak usah detail-detail banget, kalian bisa ngelihat yang paling jauh itu adalah dari 4620 menuju 37831 ya. Karena kan selisihnya berapa tuh 30 ribuan lah gitu. Kalau yang 37 ke 47 kan cuma 10 ribuan. Nah, yang selisihnya terjauh ini itulah apa ya, kuncinya ya. Jadi dia golongan berapa? Kalian urutin lagi. Ini kan 1, 2, ini kan ketiga ya, energi pengionan ketiga gitu. Ini keempat, kelima. Karena selisih yang paling jauh ada di sini, berarti dia terletak di golongan 3. Gitu aja. Ya. Jadi nanti kalau misalkan angkanya misalkan dimulai dari 2353, 4620, 37831. Berarti selisihnya terjauh di sini. Misalnya ini energi pengionan pertama, ini kedua, ini ketiga. Kalau polanya kayak gini, berarti dia golongan 2A. Gitu. Tapi kalau ini kan dimulainya tadi dari 1087 ya. Dan 4620-nya terletak di pengionan ketiga, berarti dia golongan 3A. Gitu aja. Oke. Lanjut ke nomor 7. Kak, mau nanya Kak? Iya, boleh. Kalau begini berarti udah pasti golongan A doang atau misalkan nanti ada golongan B juga? Ya. Kalau soalnya seperti ini udah pasti golongan A ya. Gitu. Jadi nggak usah merisaukan dia golongan B atau golongan A. Oke. Makasih ya. Oke Kak, makasih Kak. Iya. Lanjut ke nomor 7. Proses atau reaksi O2 menjadi O2- berturut-turut melibatkan apa? Oke. Melibatkan apa? Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini kan O-nya 2 awalnya, di sini O-nya cuma 1. Artinya O2 itu nanti pasti akan berubah menjadi O doang, atau kita bisa bilang 2O. Maknanya apa? O2 yang bentuknya molekul unsur ini kemudian terpisah jadi sendiri-sendiri. Kalau terpisah jadi sendiri-sendiri, ini melibatkan atomisasi ya. Atau kalau di sini harusnya energi atomisasi. Pokoknya dia berubah jadi atom-atomnya, jadi sendiri gitu. Nah, terus si O-nya ini kan ini bisa berubah jadi O2- gitu ya, mau hasil akhirnya. 2-. Artinya apa? Artinya si oksigen ini kalau min itu kan artinya menerima elektron ya. Jadi si O-nya menerima 2 elektron sehingga nanti jadi O2-. Nah, kalau menerima 2 elektron itu melibatkan apa sih? Di sini kan opsinya berarti kan antara afinitas elektron sama energi ionisasi ya. Karena kan ini yang awalnya atomisasi ini udah benar. Afinitas elektron sama energi ionisasi. Kalau afinitas elektron itu
energi yang dibutuhkan untuk menerima elektron. Sedangkan kalau energi ionisasi untuk melepas elektron, ya. Kalau ini untuk melepas elektron, yang ini menerima elektron. Gitu. Jadi kalau kayak gini, ya pasti dia afinitas elektron. Balikin lagi ke definisi awalnya. Jadi opsi A ya jawabannya. Oke. Lanjut. Oke, soalnya nyambung ya. Perhatikan tabel berikut ini dan gunakan untuk menjawab soal nomor 8 sampai dengan nomor 10. Oke. Nomor 8. Harga keempat bilangan kuantum elektron terakhir unsur Z adalah. Ditanyain lagi nih bilangan kuantum ya. Z di sini. Bilangan kuantum elektron. Berarti kita butuhnya nomor atom. Oke, jadi Z5 bikin dulu konfigurasi elektronnya. Karena dia kecil, cuma 5 nomor atomnya. Mau pakai gas mulia boleh, mau enggak nggak apa-apa ya. Kalau enggak ya berarti 1s2, 2s2, ini udah 4, kemudian 2p1. Bikinlah konfigurasinya. Bikinlah bilangan kuantumnya. Berarti N-nya kulit. Kulit tadi yang depan, 2. L-nya SPDF-nya ya. Kalau S0, P berarti 1. Terus M-nya berapa? Kita buat kotaknya. Kalau P kotaknya ada 3. Terus di sini cuma ada 1 elektron. Gini doang berarti ya. Ini 0, ini min 1. Oh, berarti M-nya min 1. S-nya berapa? Karena dia menghadapnya ke atas, ya berarti positif setengah. Gitu. Udah deh. 2, 1, min 1, 2, 1, min 1, plus setengah. Berarti opsi D jawabannya. Ya. Ini ulang yang tadi udah dijelasin. Lanjut. 9. Unsur yang memiliki keelektronegatifan terbesar. Oke. Pada tabel periodik unsur punya sifat-sifat ya. Jadi disusunnya tabel periodik itu tuh selain berdasarkan nomor atom gitu, itu juga punya kesamaan dalam hal sifat-sifatnya. Di dalam tabel periodik itu, ini kalau kakak bikin diagramnya, tanda panah yang kakak buat itu menandakan makin besar. Jadi, misalkan di sini kakak tuliskan keelektronegatifan. Negatifan. Kemudian di sini ada afinitas elektron. Kemudian ada lagi energi ionisasi. Oke, kakak tuliskan di sebelah sini maknanya apa? Di dalam tabel periodik, semakin ke kanan, semakin besar. Nilai apa? Jangan ditulis di situ deh. Jadi nanti takutnya ke sini doang yang makin besar. Maknanya apa? Nilai ketiga ini semakin ke kanan semakin besar, dan semakin ke atas itu juga semakin besar. Oke. Terus misalnya di sebelah kiri bawah kakak tulis jari-jari. Artinya semakin ke kiri semakin besar jari-jarinya, semakin ke bawah semakin besar jari-jarinya. Gitu. Berarti kalau semakin ke atas kebalikannya ya, jari-jarinya semakin kecil. Gitu ya. Oke. Nah, di nomor 9 ini ditanya unsur yang memiliki keelektronegatifan terbesar, mengacu ke tabel yang tadi ya. Ada X, Y, Z, QR dengan nomor 3, 4, 5, 9, 10. X, Y, Z, QR, 3, 4, 5, 9, 10. Oke, artinya kalian itu harus tahu dulu nih mereka di mana sih letaknya di tabel periodik. Soalnya kan kita punya data ini nih, kecenderungan. Tapi kita harus tahu dulu mereka letaknya di mana gitu.
Dan di sini mereka sudah buatin konfigurasi elektronnya ya. Konfigurasi elektronnya tidak pakai 1s2 seperti yang di sini tadi dan sebelumnya, tapi pakai konfigurasi elektron yang bor, yang lebih sederhana. Konfigurasi elektron yang seperti ini lebih aman kita gunakan untuk nomor atom kurang dari sama dengan 20. Ya. Di atas itu ada juga yang bisa pakai ini, tapi lebih baik jangan gitu ya. Karena kakak dan kalian kemungkinan tidak hafal. Misalnya random nih, 43 itu golongan A atau golongan B ya. Gitu. Kan karena kita nggak hafal, jadi nanti kemungkinan bisa salah gitu. Soalnya konfigurasi elektron ini sih lebih lebih cocok dipakainya untuk yang golongan A saja gitu. Atau yang lebih aman lagi ya pokoknya kalian pakai untuk nomor atomnya kurang dari sampai dengan 20 gitu. Kita pindahkan datanya ke sini. Sebenarnya sederhana sih, cuman 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 7, 2, 8 gitu. Karena gini ya, kalau konfigurasi elektron bor itu di kulit yang pertama itu maksimumnya 2, di kulit yang kedua ini maksimumnya 8, di kulit yang ketiga maksimumnya 18. Tapi nggak boleh kita nulis angka 9 gitu, misalnya 289 itu nggak boleh. Jadi yang di kulit ketiga itu bolehnya 1 sampai 8 atau 18 aja gitu. Ya. Makanya lebih aman nanti pakainya yang 1S gitu-gitu kalau nomor atomnya lebih besar dari 20. Oke, balik lagi ke sini. Kita tentuin dia tuh periode berapa, golongan berapa. Cara menentukan periode berarti jumlah kulitnya atau banyaknya kulit ya. Jadi kulit ini kan tadi yang kakak gambarin 1, 2 gitu ya. Ya berarti ini kulitnya 1, 2 gitu. Nanti kalau misalkan ada berapa ya? Misalkan 12 mg. Ini 282. Berarti kulitnya 1, 2, 3. Ini berarti periodenya 3. Kalau yang di sini berarti periodenya adalah 2 semua nih. Karena kulitnya ya 1, 2 gitu. Oke. Nah, kalau golongan itu adalah elektron valensi. Elektron valensi, elektron di kulit terakhir. Oke. Jadi kalau di sini elektron valensinya yang mana? Yang paling belakang. Berarti golongannya 1. Ini 2, 2. Ini 3, 7, 8. Seperti menuliskan hal yang sama ya, padahal maknanya beda. Gitu. Kalau yang di sini berarti golongannya adalah golongan 2 ya. Oh ya, dan pasti golongannya adalah golongan A ya. Gitu. Sebentar koreksi, nulis golongan harus pakai Romawi ya. 2A. Ini 1A, 2A, 3A, 7A, dan 8A. Kemudian kalian susunlah mereka ini di dalam tabel periodik ringkas versi kalian. Jadi di sini periode, yang di atas golongan. Periodenya cuma ada 2 ya, ya udah 2 aja. Golongannya macam-macam, urutin aja. 1A, 2A, 3A, 7A, 8A. Gitu, kalian urutin. Taruh deh. X-nya periode 2 golongan 1A. Ya udah X. Periode 2 golongan 2A. Y. Ini mah berurutan ya. X, Y, Z, Q, R. Udah deh, dia tanya tuh ke elektronegatifan yang mana yang paling besar. Oh ya, seperti biasa ada pengecualian lagi. Kalau energi ionisasi berlaku sampai golongan 8A, afinitas sampai 7A, ke elektronegatifan sampai 7A ya. Jadi, kalau ditanya ke elektronegatifan nih, berarti kan makin kanan makin besar. Makin kanan makin besar kan harusnya R ya, yang paling besar ke elektronegatifannya. Tapi ke elektronegatifan ke kanan makin besar itu hanya berlaku sampai golongan 7.
Jadi yang keelektronegatifannya terbesar di sini adalah yang Q. Gitu. Yang opsi D. Karena berlaku sampai golongan 7. Kalau ditanya energi ionisasi terbesar, baru yang R. Gitu ya. Pengecualiannya. Oke. Jadi Q ya jawabannya. Kita lanjut ke nomor 10, unsur yang memiliki sifat basa terkuat. Sifat basa ada di kiri bawah. Basa kebalikannya asam ya. Asam berarti kanan atas ya. Asam juga berlakunya sampai golongan 7. Basa kiri bawah, berarti cari yang paling kiri. Di sini adalah X-nya. Ya udah, berarti jawabannya yang X. Gitu aja. Oke. Sampai nomor 10, ada yang mau didiskusikan dulu? Kak, coba ulangin yang tadi, Kak. Yang nentuin periode golongan tadi. Nentuin periode golongan untuk ini? Iya, Oke. pakai bilangan itu. Oke, boleh. Jadi menentukan periode dan golongan itu untuk konfigurasi bor pakai cara yang di sini ya. Periode itu jumlah kulitnya, golongan itu elektron valensinya. Oke. Kakak pakai angka yang beda ya. Misalkan 7M gitu. Kita buat dulu konfigurasi elektronnya. Berarti kan kalau 7 di kulit pertama ada 2 elektron, di kulit kedua sisanya yaitu 5 elektron. Nah, periodenya berapa? Periodenya kamu hitung jumlah kulitnya. Ini kulit pertama, ini kulit kedua. Berarti 2. Golongan itu elektron valensi. Elektron valensi itu elektron di kulit terakhir. Berarti 5. Kalau 5 berarti 5A. Gitu. Untuk yang seperti ini selalu di A ya. Nggak bisa di B. Kalau B pakainya yang tadi. Gitu. Terus misalkan lagi 20 Ca. Di kulit pertama 2. Di kulit kedua maksimumnya 8. Oke. Di kulit ketiga kan ini 20 ya. Sudah tertulis 10. Sisa 10 lagi gitu kan. Yang nomor 3 tadi maksimumnya 18. Berarti harusnya bisa dong 10. Tapi nggak gitu. Karena di nomor 3 ini maksimumnya 18. Selain itu boleh nulisnya 1 sampai 8. Jadi di kulit ketiga itu 1 sampai 8 atau 18 gitu doang opsinya. Kalau 10 nggak ada. Berarti ya udah kita isi aja semaksimumnya yaitu 8. Sisa 2. Tulis lagi di kulit berikutnya. Gitu. Berarti periodenya berapa? Periodenya 1, 2, 3, 4. Periodenya 4. Golongannya berapa? Yang paling belakangnya 2. Ya udah berarti dia golongan 2A. Seperti itu. Gimana? A apa B, Kak? Golongannya Golongan golongannya golongan A semua ya. Jadi kalau penentuan pakai konfigurasi bor itu selalu A semua. Nggak bisa pakai apa? Nggak bisa golongan B. Kalau golongan B itu pakai konfigurasi yang 1S, 2S, itu baru kita bisa menentukan dia antara A atau B. Kalau yang seperti ini hanya untuk golongan A saja. Oke, Kak. Makasih, Kak. Ya, konfigurasi bor itu golongan A saja. Z kurang dari sama dengan 20. Ini untuk yang lebih aman. Sebenarnya tuh golongan A bisa aja lebih dari 20 ya. Kayak misalnya 35BR. Itu tuh juga golongan A, nomor atomnya 35. Kalau kita mau buat konfigurasi pakai 28 sekian ini, bisa juga. Gitu. Cuma, seperti yang tadi kakak bilang, kalau baiknya di atas 20 itu pakainya yang apa? Yang 1S aja gitu.
Kalau konfigurasi kuantum atau modern, konfigurasi modern aja deh nulisnya, itu baru A sama B. Golongan A dan B. Ya, gitu. Oke. Kita lanjut ya. Ini tinggal 20 menit lagi, masih ada 5 nomor. Let's see. Nomor 11. Oh, ini juga pakai data yang atas ya, nomor 11 sampai 13. Unsur-unsur yang terletak pada golongan yang sama adalah, oke. Kita lihat di sini, nomor atomnya semuanya kurang dari 20. Supaya lebih cepat, kita pakai konfigurasi Bohr aja ya. Konfigurasi Bohr tuh yang tadi. Jadi kalau 4 kayak gini kan berarti konfigurasinya 2, 2. Kalau 8 berarti 2, 6. Nggak usah pakai titik sebenarnya nggak apa-apa ya. Terus 9 berarti 2, 7. Ini biar jelas aja. 12 berarti 2, 8, 2. 18 berarti 2, 8, 8. Oke. Dia tanya golongan. Tadi golongan itu elektron valensi ya. Elektron di kulit terakhir. Gitu deh, tulis biar jelas. Terakhir. Ya. Elektron di kulit terakhir. Ini 2. Berarti dia 2A. 6 berarti 6A. 7 berarti 7A. 2 berarti 2A. 8 berarti 8A. Oke. Ya udah, yang terletak pada golongan yang sama berarti ini ya. Si 2A dan 2A lagi tadi ya. Ini kan 2A. Terus ini 2A lagi kan. Berarti yang P dan S. Opsi B. Lanjut. Unsur yang memiliki energi ionisasi terbesar. Oke. Sama seperti step sebelumnya ya. Jadi kan bikin konfigurasi kita udah nih. Terus kita tentuin periodenya, kita tentuin golongannya. Terus kita susun di tabel periodik versi kita ya. Jadi ini golongan tadi sudah kita tentukan bersama-sama. Sekarang periode. Periodenya 1, 2, 2. 1, 2, 2. 1, 2, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 3. Oke. Berarti kita susun nih si PQRST. Kakak susunnya agak ke atas ya supaya kelihatan. Ini ya, satu layar gitu. Periodenya cuma ada periode 2 sama periode 3. Golongannya ada 2A, 6A, 7A, sama 8A. Oke, kita tempatkan P, periode 2, golongan 2A di sini. Q, periode 2, golongan 6A di sini. R, 2, 7A di sini. S, 3, 2A di sini. T, 3, 8A di sini. Oke, kita turunin. Tak. Yang punya energi ionisasi terbesar. Tadi ingat lagi, energi ionisasi ada di mana? Energi ionisasi di sini ya, tadi EI 8 gitu. Berarti makin ke kanan, makin ke atas, itu makin besar. Makin kanan, makin atas, besar. Harusnya di sini ya, gitu. Tapi nggak ada nih. Nah, terus kalau begini kan posisinya antara R sama T kan ya mirip ya nggak? Kalau misalnya ngelihat dari atasnya R, kalau ngelihat dari kanannya T. Yang mana nih yang kita pilih? Gitu. Kalau posisinya seperti ini, kembalikan lagi ke definisinya. Energi ionisasi itu energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron. Ya, yang mana yang lebih mudah melepaskan elektron? Kalau dia golongan yang di daerah sini sih sebenarnya lebih mudah untuk menangkap elektron ya, karena kan tujuannya elektron itu tujuannya suatu atom itu menangkap atau melepas elektron itu kan
tujuannya kestabilan. Jadi mencapai oktet itu loh. Oktet, pernah dengar istilah itu ya? Oktet. Oktet itu berarti si unsur tersebut harus dikelilingi oleh 8 elektron gitu di dalamnya. Nah, kalau ini R sama T kan sebenarnya sama-sama punya energi yang besar nih, tapi kita pilih yang mana? Yang paling besar. Kita pilih yang T. Kenapa? Kenapa yang T? Karena golongan 8A itu kan disebut juga gas mulia ya. Kenapa dia dinamain gas mulia? Karena dia tuh stabil. Kalau stabil kenapa? Dia tuh nggak mudah untuk melepaskan elektron dan nggak mudah juga untuk menerima elektron. Jadi dia dengan diri dia sendiri tuh udah cukup gitu. Udah stabil, udah oktet. Jadi nggak perlu melepas atau menerima. Sehingga butuh energi yang sangat besar untuk membuat dia melepaskan elektronnya. Gitu. Dibandingkan yang 7A ini. Sama-sama sulit untuk melepas elektron sebenarnya. Cuman yang lebih sulit lagi karena adalah yang gas mulia ini. Karena dia stabil, dia sudah stabil dengan diri dia sendiri, dia nggak butuh nerima juga nggak butuh ngelepas gitu. Jadi energi yang paling besar yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron tentu aja yang sudah stabil ini, yang gas mulia gitu. Jadi kita pilih jawabannya yang E. Gitu ya. Stabil. Butuh energi yang besar untuk melepas elektron gitu. Oke. Lanjut. Nomor 13. Unsur yang jika bereaksi dengan unsur oksigen membentuk senyawa yang larut dalam air dan bersifat basa kuat. Oke. Tadi basa ada di sini kan ya? Oke. Terus berarti yang sifat basanya paling kuat itu ada di kiri bawah. Berarti jawabannya yang S. Meskipun kalian misalnya lupa nih oksigen di mana gitu, tapi balikin lagi aja ke sini. Yang mana yang basanya paling kuat, yang paling kiri dan paling bawah. Di sini yang S. Ya udah berarti itu jawabannya, gitu ya. Sebenarnya, sebenarnya yang dimaksud dengan bereaksi dengan oksigen ini maksudnya membentuk oksida logam ya. Jadi oksigen bertemu dengan logam. Gitu. Ya nggak apa-apa sih. Maksudnya kalau misalnya kalian nggak tahu oksida logam tuh apa ya gitu, maksudnya apa gitu. Yang penting balikin lagi ke definisi yang di sini ya. Jadi yang basanya paling kuat, yang paling kiri bawah gitu aja. Di sini yang S. Oke. Lanjut ke nomor 14. Berarti udah nggak nyambung sama nomor atas ya. Yang nomor 14 tuh diberikan 3 unsur sebagai berikut. Ada 3 Li, 12 Mg, 13 Al. Pernyataan yang tepat tentang ketiga unsur tersebut adalah, oke, ini pakai angka dan unsur yang sebenarnya ya. 3 Li, 12 Mg, 13 Al. 3 Li, 12 Mg, 13 Al. 21 282 283. Periode 2 ya, 1 2 1 2 3 periode 3 1 2 3 periode 3. Golongan belakangnya ya, 1A 2A 3A. Oke, bikin tabel periodik versi kita. Periode 2, periode 3 gitu. Nah, ini golongan 1A, golongan 2A, golongan 3A. Oke. 1A tadi ada Li 32A Mg, 33A Al. Oke. Yang ditanya
Li punya jari-jari terbesar. Kita gambar lagi diagram yang kayak gini. Tadi yang sebelah kiri, yang kalian udah belajar jari-jari sama basa ya. Yang di sini energi ionisasi sampai 8A, afinitas elektron 7A, ke elektronegatifan, apa ya nyingkapnya ya? Ke elektron aja deh, ke elektronnya 7A juga gitu ya. Kanan atas, kiri bawah makin besar. Oke. Li punya jari-jari terbesar, Li ada di sini. Mg di sini. Ada Li, ada Mg ya. Karena posisinya kayak gini ya. Jadi Li paling kiri, ya kiri kan ya benar. Terus ini Mg paling bawah. Berarti kan kayak tadi lagi tuh kasusnya gitu. Yang mana yang harus kita pilih? Balikin lagi ke definisinya. Periode itu kan kulit ya. Kalau digambarkan gini. Li terletak di periode 2. Misalkan ini inti atom, ini kulit pertama, ini kulit kedua. Makanya dia terletak di periode 2. Sedangkan Mg, kulit ketiga, ini inti atom, ada kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Tentu aja yang jari-jarinya lebih besar berarti adalah Mg ya, yang kita pilih Mg. Dilihat dari kulitnya, berarti bukan Li. Jawabannya salah. Ditanya yang tepat ya. Yang kedua, Mg memiliki energi ionisasi terbesar. Energi ionisasi tadi kanan atas. Paling kanan, paling atas. Nggak ada lawan ya, Al berarti jawabannya. Berarti salah juga. Oke. Kemudian yang C, Al memiliki sifat reduktor terlemah. Reduktor apa nih? Ntar dulu ya. Kita lewatin dulu kan belum belajar ceritanya. Mg memiliki sifat basa terkuat. Sebelah kiri bawah Mg. Balik lagi ke sini, berarti antara Li sama Mg. Yang mana nih jawabannya? Gitu. Nah, kalau kayak gini, kalian harus apa ya? Kita harus punya bantuan lain gitu. Bantuan apa? Waktu kelas 11 kan pernah belajar asam basa tuh, materi asam basa. Basa kuat tuh apa aja sih? Diinget-inget lagi ya. Basa kuat tuh apa aja sih? Basa kuat itu LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH. CSOH. Sebentar, kurang jelas. CSOH, ada lagi CaOH 2 kali, SROH 2 kali, kemudian BaOH 2 kali. Oh, berarti ada Li, tapi nggak ada Mg. Berarti Mg memiliki sifat basa terkuat, itu salah. Gitu ya. Kita perlu bantuan ini ya, hafalan basa kuat. Kemudian yang opsi E, ketiga unsur terletak pada blok S dalam tabel periodik unsur. Oke. Blok S itu gini. Kalau kalian konfigurasiin pakai konfigurasi yang 1S2 bla 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 itu, kalau terakhirnya dia berapa S pangkat berapa, berarti dia blok S. Kalau terakhirnya P, berarti dia blok P. Kalau terakhirnya D, berarti dia blok D. Gitu. Kalau misalkan seperti ini hafalannya, kalau blok S itu golongan 1 sampai 2A. Blok P itu 3A sampai 8A. Kalau D itu blok B ya, blok B, golongan B. Jadi kalau seperti ini, ya berarti dia 1A, 2A ini blok S, tapi 3A ini blok P. Berarti dia salah. Gitu. Ya. Ini kalau hafalannya ya. Tapi nanti kalau kalian konfigurasiin pakai 1S bla 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 itu, nanti bisa langsung ketahuan. Kalau belakangnya S, ya berarti blok S. Kalau belakangnya P, ya berarti blok P. Gitu. Berarti jawabannya yang C ya.
Al memiliki sifat reduktor terlemah. Oke. Karena Al reduktor itu ada di sini. Kemudian lawannya reduktor oksidator. Oke. Sama basa lawannya berarti asam. Berarti kan kalau reduktor terlemah, oksidator terkuat ya. Oksidator paling kuat, paling kanan, paling atas. Cuman ada Al. Jadi jawabannya yang C ya. Oksidator terkuat atau reduktor terlemah. Seperti itu. Oke. Satu nomor lagi. Unsur-unsur yang terletak satu golongan tabel periodik seiring bertambahnya nomor atom memiliki sifat berikut. Yang tepat adalah apa? Di tabel periodik unsur itu kan disusunnya berdasarkan nomor atom ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kakak mau bilang apa? Golongan 1, golongan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini yang A ya. Terus seiring, pokoknya disusun berurut aja gitu di tabel periodik. Ini berarti nomor 9, nomor 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kok diulang lagi 9, 10-nya, sorry. Ini berarti 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan seterusnya gitu ya, di tabel periodik. Ini ceritanya golongan 1A, 2A, 3A, 4 di sini, 4A, 5A, 6A, 7A, ini 8A ya, karena nggak muat. Oke. Sini, ini kesini gitu lah ya, di tabel periodik lah ya, kurang lebih begitu. Di versi cepetnya aja. Nah, terus habis itu apa nih yang sesuai dengan penambahan nomor atom ini? Kalau kenaikan energi ionisasi, balikin lagi ke, kalau dikeatasin gak muat, kesiniin lagi. Energi ionisasi makin kanan, makin atas, makin besar. Berarti kalau ke kanan sesuai sih sama nomor atomnya ya, makin besar. Tapi makin ke atas juga makin besar. Berarti yang 2 sama 10 ini lebih besar yang 2 kan energi ionisasinya. Berarti nggak sesuai. Gitu. Terus kenaikan jari-jari atom. Tadi jari-jari ada di sini nih. Berarti makin ke kiri, makin ke bawah, makin besar. Makin ke kiri, nomor atom makin kecil. Berarti itu udah nggak sesuai ya. Berarti salah. Berarti yang benar hanya kenaikan massa atom. Massa atom tuh yang mana sih? Massa atom itu yang nomor massa yang tadi. Apa ya? Coba. Kakak juga nggak hafal sih kalau nomor massa. Misalkan tadi ada di nomor 3 apa ya? Yang ada nomor massanya tuh. Nih, misalkan yang ini. Si nomor atomnya 14, nomor massanya 29. Kemudian Cl 17 nih, berarti kan nambah ya nomor atomnya. Nomor massanya juga nambah. Kemudian 20, nomor massanya 40. 32, nomor massanya 73. 35, nomor massanya 80. Jadi tuh seiring dengan kenaikan nomor atom, nomor massanya juga bertambah. Gitu. Jadi yang lebih tepat adalah yang itu tadi ya, yang kenaikan nomor massa. Gitu. Pembuktiannya contohnya yang kayak tadi nomor berapa tadi? Nomor 3. Oke. 1159 sekarang. Udah selesai sampai nomor 15. Ada yang mau didiskusikan dulu? Insya Allah jelas, Kak. Oke. Yang lain yang diam-diam aja. Kakak anggap jelas juga ya kalau gitu ya. Aman, Kak.
Aman. Oke. Ini nanti kakak kirim di WhatsApp yang polosnya, yang belum kakak coret-coret, sama yang udah kakak coret-coret ya. Supaya kalian bisa latihan sendiri nanti, gitu. Oke, kalau nggak ada yang mau didiskusikan, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Makasih Kak. Sama-sama. Iya, sama-sama.